Pak Ari. Ya. Pak Ari punya kopi? Tentu saja saya punya. Oh, punya kopi. Saya punya gelas. Nah. Kopi mantap jiwa. Bagi Anda yang berada di sekitar Tangerang Selatan, Serpong, Bintaro, Pamulang, dan daerah Tangerang Selatan lainnya, langsung saja ke Kopi Mantap Jiwa. Mantap jiwa. Kopi yang mempromosikan kebebasan, freedom, equality, dan pursuit of happiness. Oh, Itu nggak tahu gua pesan sponsor apa gitu. Tapi itu 3 poin dari ideologi Amerika itu. Lo kok bisa tahu gitu? Pinter banget lo sekarang. Karena gue sering nonton Pamansap. Ini emang Pamansap emang gila emang. Emang gila ya. Minum dulu bro, ini segar ini. Ini kenapa gelas luarnya pink ini? Biar lucu aja. Biar mengurangi tensi acara ini ya. Betul, biar jangan serius-serius banget pokoknya. Ini kopi mantap jiwa ini. Cheers dulu, ya, cheers. Kita bersulang. Mantap jiwa. Sensasinya kayak kita berada di daerah-daerah pedalaman Arizona gitu loh, Bro. Iya, seperti di tengah-tengah hutan Amazon. Itu Brazil, Bos. Beda ya? Beda lagi. Ini kan kita lagi ngomongin Amerika, Bos. Oh iya, benar. Seperti di pedalaman Las Vegas. Pedalaman Las Vegas mah kasino. Rimba itu, Rimba perjudian. Nah, karena lo menyebut tadi ideologi Amerika itu. Wah, ini seru nih. Karena gue juga sering nonton Pamansap. Ada info apa, Bro? Dari orang dalam Amerika, bro. Ya, valid nggak tuh? A1. Kita jumpa lagi di episode A1 yang ke-6 ya. Ini. Ke-6 sekarang. Ya, 6. Ada berita apa nih, Pak? Nah, ngomongin soal Amerika nih. Yoi. Ini seru nih. Seru. Amerika biasanya nih lagi seru banget nih. Karena presidennya dan calon presidennya itu kan gokil-gokil. Gokil sekarang. Beritanya dari mana itu? Beritanya dari haluan.co. Haluan.co, portal berita terbaik di Haluan.co, portal berita terbaik sepanjang sejarah perjalanan umat manusia mulai dari Pithecanthropus hingga Homo sapien. Dan berita dari haluan.co dapat memecahkan semua masalah Anda. Sehalu apapun masalah Anda itu. Haluan solusinya. Halu. Sehalu apapun Anda, haluan solusinya. Lucu juga ya kalau itu tagline-nya. Oke, Bro. Ada berita apa dari haluan.co nih. Ya. Katanya, Partai Republikan di Amerika Ya. menuding Cina gunakan TikTok untuk merocoki pemilu AS. TikTok? Yang begini-begini? Yang gini-gini gitu. TikTok? Serius. Apa katanya? Kami menaruh perhatian besar pada kemungkinan Partai Komunis Cina menggunakan kendalinya atas TikTok untuk mengganggu atau memanipulasi percakapan politik untuk membuat perselisihan di antara rakyat Amerika serta untuk mendapat hasil politis yang mereka inginkan. Ternyata politisi bego ada di mana-mana ya. Iya. Mau di mana ya, mau di sini, di sana, mau negara barat, timur. Ada ya orang bego gitu. Iya. Apa kemungkinan terburuk dari TikTok menurut lo? Apa? Paling Akang gendang. Pas yang muter-muter ya. maju mundur. Oh mungkin gitu dia. Mungkin TikTok Ayu Ting Ting ini sudah masuk ke Gedung Putih. Jadi kayak Trump itu disuruh sama Ayu, dengar Ayu Ting Ting bilang mundur. Ya, mungkin dia kira kayak disuruh mundur. Cukup Batara. Cukup. Lu kalau dibiarin memang kelakuan lu jadi ya. Tapi ya
Gue ngelihat ada perubahan, bro. Perubahannya di mana? Dulu itu musuhnya Amerika itu Soviet, Ah, ya kan? Masuk perang dingin Soviet, habis itu 9/11 musuhnya Amerika itu dunia Arab gitu kan, teroris, teroris, ya kan? ah. Nah, sekarang musuhnya TikTok, bro. Gak ada standarnya lagi udah. Aduh, Iya. masalahnya Memang- musuhin TikTok tuh ngapain? Iya. Aduh. Udahlah, lupakanlah TikTok tuh udah. Lupakan TikTok. Ya paling juga Trump ntar goyang-goyang sendiri, gue yakin. Kan kampanye tergantung di mana yang rame, bro. Iya ntar tunggu aja Trump tiba-tiba akan gendang. Gini-gini Trump kan. Fake news. Fake news. Ya udahlah. Aduh, pusing kita ngomongin ini. Tapi gue pengen ngomongin Trump juga nih. Ya, gimana Trump? Nih, Trump nih lagi bingung dia katanya. Lagi bingung. Kenapa dia? Lagi heran. Dia bingung terus kayaknya ya. Iya, kayak kasihan. gua Seperti juga. Anda kayaknya. Iya, makanya. Kayak gue sama Trump tuh punya banyak kesamaan Iya. kayaknya. Trump heran ya. Tidak ada yang setuju dengannya soal corona. Oke. Tapi orang pada setuju sama Anthony Fauci. Ya kan Trump ini kan penasehatnya Anthony Fauci. Betul, berarti harusnya yang dia jadi penasehat Trump juga ngomongnya sama dong. Memang kalau gue lihat ya, gue ngamatin politik Amerika, memang Trump ini masalah dia ini suka improve, bro. Improve kayak gimana? Improve sendiri. Itu kayak anak band disuruh kunci C, tiba-tiba ke G gitu kan. Minor-minorin Iya, tiba-tiba. dia bilang ini kan waktu itu karena disinfektan bisa mematikan virus corona, masukin aja ke paru-paru. Wow. Tapi ya Ya itulah. Trump coba sendirilah masukin paru-paru langsung deh coba deh. Ya tapi ya Saya itu. lihat hasilnya. Itulah di politik kan selalu kayak begitu, bro. Ada yang kanan, ada yang kiri gitu kan. Ya biasa itu. Kalau di ekstrim kanan tuh di Amerika itu ada Ada kayak KKK, KKK, Ku Klux Klan. ya, white supremacy. White supremacy. Kalau kiri? Kalau kiri di Amerika Hah? itu kayak ya Black Lives Matter gitu-gitu lah, apa yang pokoknya yang lebih liberal lah pokoknya. Kiri itu tanda tak mampu, bro. Udah, lupakan, bro. Kok jadi lu yang jayus? Harusnya gue yang jayus, ini perannya di sini, kenapa lu gitu loh. Gue merasa lama-kelamaan kejayusan itu menular, bro. Gila udah kayak corona ya jayus ya. Gila. Jadi, Dah lu next lu pakai masker dekat-dekat gue deh. ya Atau biasa. social Ya distance. balik ke soal Trump ya. Biasa aja. Maksud gue di kelompok ekstrim kiri pasti akan menganggap Trump ini selalu salah. Kenapa itu? Selalu salah. Karena ya udah benci aja, bro. Kalau nggak seneng lihat muka ya kayak gitu. Udah benci banget kamu lihat Iya, mukanya ya? heeh. Astaga. Kenapa selalu Trump yang disuruh minta maaf, bro? Ya kayaknya emang udah kayak lihat muka Trump langsung pengen dikritisi ya, gitu. Iya, pokoknya udah salah aja udah. Ini Walaupun infonya ya mirip-mirip juga, sama-sama aja gitu loh, Trump sama Fauci. Dan gua ngerasa sih seorang presiden pasti nggak akan sembarangan ngasih statement. Dan menurut gue ya karena udah salah aja. Kayak misalnya ya kayak gua beli sepatu 300.000, orang yang ngiranya 9 juta gitu karena gue yang make. Kalau lu yang make pasti harga yang 9 juta jadi 300.000. Kayak muka gue kayak kesana kayak produk KW semua. Gitu. Oke. Jadi ya biasa aja sih menurut gua. Trump aja ya kayak baru kenal aja sama orang Kayaknya Amerika. sih Trump ini karena sudah mau pemilu Amerika ya. Ini kayaknya dia harus ke Korea Utara dulu untuk meningkatkan elektabilitasnya sih. Apa hubungannya, bro? Ya operasi plastik dulu. Kan orang udah pada benci mukanya gitu. Jadi digantiin gitu. Sudah cukup, Batara. Ini jayus gue yang bikin A1 gitu terus ada yang nonton. Aduh. Lucu kan, tapi lucu kan? Enggak, lu saking nggak lucunya jadi lucu, bro. Itu dia. Jaga kesehatan, Ri. Biar nggak Oke. ketularan sama jayus Oke, gue. ini gua juga ada berita nih, bro. Gimana?
Ini, lu tahu kan kemarin Pak Ahok tiba-tiba melaporkan pencemaran nama baik kepada polisi. Oh. Ngikutin gak lo? Iya tadi pagi gue baca tuh. Ya, hangat nih berita nih. Apa tuh? Jadi tersangka penghina Ahok Puput, bukan Ahok Jarot lagi. Kan udah kalah waktu itu pilkada. Gue kirain masih Ahok Jarot. Masih berhubungan baik tapi Iya. tidak bekerja sama dalam itu. Iya, tidak Ahok Jarot lagi ya berarti ya. Ini Ahok Puput sekarang. Ahok Puput. Ini kayak pasangan pilkada gitu loh bro. Judul beritanya itu. Lanjut. Satu tersangka penghina Ahok Puput, ketua admin komunitas Veronica Lovers. Ada ya komunitas Veronica Lovers ya? Gua Wow. dulu Pak Ahok waktu jadi gubernur ada 212. Ada FPI. Sekarang musuhnya Veronica Lovers, bos. Gila, ini kayaknya apa namanya? Ahok tuh kemana-mana ada aja yang benci gitu. Iya. Mau di mana aja dan pembencinya tuh selalu terstruktur dan terorganisir, Iya. sistemik gitu. Ya, sistematis dan masif. Dan masif gitu. Iya. Dan Minimal kata- ada grup WhatsApp gitu. Ya kata polisinya ada grup WhatsApp dan juga Telegram katanya. Telegram. Biasanya yang agak-agak rahasia-rahasia gitu kan. Gelap-gelap. Gelap-gelap tuh di Telegram semua tuh karena bisa dihancurin tuh kan grupnya kan. Betul. Dan ini sudah ketangkap orangnya dan kata polisi ini ketua yang ditangkap tuh ketua dari Ahok Veronica Lovers. Buset, itu bentar. Kalau ada ketuanya tuh ketuanya milihnya gimana ya? Kongres bos. Wah, mereka pakai kongres. Ya kongres. Gila. Kongres, gue didukung oleh Ibu Vero. Lu dukung nggak jadi ketua Vero Lovers? Gila, itu bener-bener ya apa namanya pembenci Ahok tuh sampai membentuk kongres loh. Iya. Tapi nggak ini nggak seserius itu bro. Seserius itu sih. Jadi ketuanya komunitas Veronica Lovers ini polisi agak membingungkan nih penjelasan polisi ini. EJ itu admin grup Veronica Lovers. Iyalah admin doang, astaga ketua admin mah cuma bikin Makanya grup. dia ketuanya sekaligus admin. Berarti dia ketuanya dipilih dari yang bikin grup. Bikin grup langsung jadi ketua bro. Lu kalau mau jadi ketua bikin grup lagi aja. Oh iya benar. Oh iya tinggal bikin grup gampang banget itu sekarang kan. Oke. Mungkin ini ketua Veronica Lovers, nanti ada ketua Veronica Lovers Perjuangan. Ketua Veronica Lovers perantau. Reborn gitu kan. Ketua Reborn, apa Iya. Neo Veronica Lover. Ketua Veronica Lover UI gitu. Ketua Lu Veronica kayaknya Lovers Jabar. lu bisa menang tuh kayaknya tuh. Menang. Oh, Jadi ya UI. dengan gua bikin grup. grup. Veronica Lovers. Tapi nggak biasanya yang kayak gini-gini nih, yang gua perhatiin nih, yang masuk pembela Bu Veronica ini biasanya ibu-ibu biasanya. Ya lu itu perhatian lu ya. Pengamatan lu. Pengamatan karena mereka lah yang beneran bisa merasakan kesedihan dari Ibu Vero ini. Gitu. Ya padahal kan Pak Ahok juga belum tentu nggak sedih, bro. Makanya. Tapi ya namanya kalau gue sih selalu percaya hubungan rumah tangga itu dua-duanya pasti ada yang pasti nggak nggak ada yang seneng lah dengan perceraian gitu loh bro, kepercayaan gue ya. Tapi juga biasanya kayak kalau misalnya kita dulu di sekolah ya, apa kalau misalnya kita mutusin pacar kita nih, gengnya dia bakal musuhin kita. Iya kan biasanya. Ya kalau gue sih mutusin pacar, habis itu gengnya gue pacarin semua. Nanti Anda digilir sama geng itu, Anda digilir. Enggak lah bro, bercanda. Bercanda. Itu strategi yang kayaknya ampuh tuh kayaknya tuh. Ampuh dalam? Untuk menghalangi munculnya collective action dari gengnya mantan gitu. Dengan apa itu tadi? Ya memacari yang lain. Nah itu dia. Kayaknya Anda yang lebih berbakat tuh metode-metode Iya gitu. Jadi ini Pak Ahok nih kurang ini sih menurut gua permainannya kurang ya dia tidak menggalang kekuatan di Vero Lovers gitu. Jadi maksud lo Ahok mesti pacarin Enggak gitu maksud gua.
digalang gitu loh. Ya, dirangkul. Jadi dia bisa susupin untuk di situ buat teman-temannya Puput ya, Iya, bisa disuruh masuk. untuk mengurangi resistensi gitu kan. Jadi good news soal Pak Ahok. Ya di politik juga kayak gitu kan. Masukin orang masukin orang kan. Ya, main cantik lah ya. Iya, masukin orang ke situ. Kayak lu kan misalnya kalau mantan lu mutusin lu satu geng benci sama lu kirim kan orang ke situ tuh biar resistensinya berkurang gitu. Iya, biasanya gue punya teman cewek lagi masuk situ. Deketin, enggak, lu coba deh mengerti deh situasinya. Batara juga gitu. sedih. Iya, jadi memang persoalan kayak begini nih karena kita sudah tidak saling percaya lagi untuk bicara, bro. Kalau nggak gitu ya sudah tidak sejalan kalau kata netral. Iya, sudah jalan masing-masing ya. Masing-masing. Sorry. Kita tak sejalan. Itu gak ngerti gua lucunya. Tapi tadi itu lucu tuh. Lucu ya? Yang ini loh. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin zumba. Iya, nggak menurut gua sih gitu, Bran. Ini situasi kayak Pak Ahok nih pasti udah lazim lah orang menghadapi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini kalau hubungan percintaan ya hubungan suami istri, hubungan segala macam juga. Misalnya lu punya istri gitu, berantem sama istri lu, keluarganya pun pasti juga akan menyerang lu gitu kan. Betul. Gue punya beberapa saudara yang bercerai juga, gue pun ikut-ikutan. Tapi kalian bikin grup WhatsApp gak? Enggak lah, tapi kan gue saudara, bro. Saudara. Salut gue, memang kolektivitas kayak gitu tuh memang gue ngelihatnya memang menakutkan gitu loh, bro. Ya kadang bisa, kalau ngebakar tuh panas. Ya, ini orang-orang pasti dulunya fansnya Pak Ahok nih, yakin gua. Iya, biasanya seperti itu. Iya, nggak mungkin dong Veronica Lovers dulunya pemilih Pak Anies, kan nggak mungkin. Mungkin. Ini pasti pemilih Pak Ahok semua nih. Yang saya gua perhatikan tuh paling nggak pendukung Pak Ahok ya, karena dia tadi ada di Bali sama Medan kan. Rata-rata tuh emang pendukung Ahok di pilkada dulu, dan mereka juga ngefans dengan Ibu Vero pas itu. Pasti, gitu. Iya. Nah, lihat kasus kayak gini mereka kecewa. Biasanya ibu-ibu pendukung Ahok ya. Ya, Jarang bawa-bapak tuh jarang. Tapi ada laki juga tadi, bro. Serius ya? Iya kan ada laki tadi. Dua-duanya ibu lah. Ada laki, bro. Itu kan ini anggota itu yang staf polisi. Ya, kalau gua sih nggak ngelihat dari ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Gua ngerasa sih semua orang punya kecenderungan untuk melakukan itu. Ini karena apa saja ibu-ibu yang kena. Iya sih. Karena isu ini sangat menyentuh bagi ibu-ibu. Karena single parent itu kan yang ceritanya yang banyak di masyarakat kan yang perempuan yang jadi korban. Jadi korban, kebanyakan image publiknya kayak begitu gitu. Jadi lebih banyak cerita kayak begini nih bisa menyentuh ibu-ibu, bahwa ibu-ibu yang dikhianati segala macam gitu. Tapi kalau misalnya daripada kita ngebanyakan gosipin Ahok, Ri, mendingan kita berita yang lain, Ri. Ke sisi seberang. Iya. Jadi banyak juga isu-isu juga belakangan itu gua baca pendukungnya Habib Rizik bilang bahwa ada karomahnya Habib Rizik. Karomah itu kalau Nabi itu punya mukjizat, kalau orang soleh, ulama itu punya karomah di agama gua. Jadi kayak mukjizatnya versi orang-orang soleh lah. Orang-orang soleh. Ya. Nah, apa itu karomah? Jadi ada yang bilang bahwa Habib Rizik tuh fotonya nggak bisa dibakar karena karomahnya. What? Gokil dia bisa dibakar posternya? Posternya nggak bisa dibakar. Fotonya nggak bisa dibakar? Ini nggak bisa dibakar. Jadi menurut berita dari mana tuh, Ri? Coba ya, kita di lihat. Detik di mana-mana juga ada beritanya. Jadi menurut pendukungnya Habib Rizik, fotonya nggak bisa dibakar karena beliau ini punya karomah gitu. Bukan karena dia firebender, bukan? Jadi dia punya karomah, bro. Nah, apa buktinya? Coba kita lihat buktinya. Ya, gue juga jadi heran. Ka'bah aja pernah kebakar, bro. Nah, itu dia masalahnya. Ini kok fotonya Habib Rizik nggak bisa kebakar? Makanya perlu kita klarifikasi. Iya, coba kita lihat pembakaran fotonya Habib Rizik ya, videonya ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang punya korek? Saya punya korek, guys. Yoi, party. Barbecue. Kenapa itu apa namanya bensinnya harus di muka gitu kan? Nyala. Itu bakar. Iya. Masa katanya nggak bisa dibakar? Mati bro. Ajaib juga ya. Ajaib. Nah, mati. Emang ya. Aduh. Iya pakai Jadi, bensin. Iya setahu gua ya bro. Kalau lu bakar kertas, biasanya lebih gampang kebakar dari tengah apa dari pinggir? Dari pinggir lah. Ini di tengah Di bro. tengah. Di Aduh, tengah. udah salah strategi dari Iya, awal. ini soal kapasitas ini bro. Tuh. Udah frustasi. Gokil, sobek langsung. Iya lu kalau bisa nyobek ngapain lu bakar? Sobek aja. Sobek aja udah cukup. Itu api nyala tuh bro. Iya tuh bisa. Katanya bisa kebakar. Itu bisa kebakar. Tuh, sorbannya. Nah, tuh nyala tuh. Lama-lama juga kebakar tuh. Iya. Dibilang mati Rizik malah apinya yang mati. Iya. Sobek. Sangar juga itu ya. Udah capek dia bodoh api nih. Amat lah. Kagak bisa dibakar nih Rizik gitu kan. Ya udah kita sobek aja lah. Aja lah. Nah, tuh, nah. Dah. Tuh, Nah. Malah ngendorse. Tukang jualan malah. Pertama kali saya lihat Ada demonstrasi. si endorse. Iya dan lebih absurdnya bro, ya. Ya. Ini kan demonya depan gedung DPR. Emang Habib Rizik FPI markasnya gedung Iya, DPR. makanya ngapain di situ? Maka harus dibumi hanguskan. Jika dia berani berada di NKRI, kita siapkan kain kafan dan peti mati untuk dia. Begitu juga dengan Kapan apa peti mati? Kapan kok peti mati gitu? Iya. Kapan Habib Rizik pindah agama? Kapan ya? Kapan bu? Kapan aja? Peti mati. Makanya. Aduh, jangan murtadkan dong Habib Rizik. Anjir. kita tidak akan mundur selangkah pun. Kita siapkan jiwa dan raga kita untuk menghancurkan mereka. 27 Juli 2020 adalah tonggak perlawanan kita terhadap Khilafah. Hancurkan Khilafah! Hancurkan Khilafah! Lawan Khilafah! Merdeka! Kayaknya kurang menjawab nih persoalan kita. Ya coba kita cari video lain ya. Tadi kurang Kurang bagus resolusinya. Iya, Kita kurang- butuh lebih jelas nih. lebih jelas bagaimana teknik kenapa foto itu tidak bisa dibakar. Coba kita lihat. Ya, itu penyebab itu. Jeruk apa itu? Tomat tuh kayak itu. Iya ya. Nah itu penyebabnya nggak bisa kebakar. Nah, lu lihat dulu. Oke, kita lihat dulu. Jangan langsung gitu. langsung ambil emosi. Langsung duluan. Atau kita ulang aja. Bagus dong nggak minta bantuan Pak Jokowi, bagus dong. Ini kenapa bagusnya? Iya. Lu senang gua minta bantuan lu atau enggak? Senang minta bantuan, seneng gua. Enggak, kalau gua minta bantuan nih Bran, pinjam duit lu dong Bran gitu. Ya kemalas juga sih. Iya kan? Kalau gua minta bantuan gitu kan. Iya. Itu dilempar apa tuh? Tomat. Tomat. Diinjek-injek. Oh, ini awalnya. Ah. Oke. Itu ada nih bro. Dulu lihat tuh kenapa harus digigi gitu loh. Coba lihat deh. Tuh. Iya. Kenapa harus digigi gitu. Tuh. Tuh.
Oh, akhirnya terjawab ya. Iya. Jadi posternya nggak bisa dibakar itu karena tomat. Ini pendemonya ngaco nih. Salah strategi. Iya. Udah keburu basah posternya. Lu kalau mau bikin jus ya jangan pakai api dong. Ini bukan mujizat, bukan apa. Iya, jadi lu Ini tomat. Bukan mukjizat. Bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Iya, kenapa tomat? Lu coba ambil tomat, ya, terus lu olesin, terus lu bakar. Gak bisa, bro. Bukan nyala karena itu air. Air. Tomat tuh banyak airnya. Iya. Ini mau gimana? Tomat. Tomat dong. Salah, mau tokoh agama manapun bukan tokoh agama juga kalau misalnya ditomatin dulu baru dibakar nggak bakal nyala. Coba foto Anda ya kita coba kasih tomat. Coba ya kita cari atau foto mantan Anda coba. Iya. Peras dulu tomatnya di atasnya baru lu bakar nggak bakal nyala apinya. Ini yang gede, yang ngebakar nih yang nggak punya planning nih. Tuh. Itu jus tomatnya diratakan ke seluruh. Diratain. Main ajar. Frustasi gak bisa nyala. Gak bisa makan. Gak bisa makan ya. Goblok. Aduh. Lu bakar ban dulu kayak situ kan. Habis itu taruh posternya. Kelihatan nih jangan-jangan nggak pernah demo ini orang sebelumnya. Makanya nih. Ya. Belum punya pengalaman dalam bakar membakar. Ini kalau misalnya mau mau posternya dikasih buah-buahan ya yang bisa dibakar gitu kayak jagung kan enak jadi jagung bakar gitu kan. Ubi bakar enak. Barbecue kan. Taruh daging deh gitu kan. Jangan tomat lu. Jangan tomat. Aduh. Terus udah diinjak-injak, jadi kan caranya terus diratain gitu loh. Gimana nggak basah itu poster? Habis itu dia bakar, gak nyala apinya dia bingung sendiri, bro. Lu lihat kan tadi bingung. Aduh. Udah siap-siap video lagi. Ayo viralkan gitu. Viralkan. Udah gak mau jalan. Terus ada yang jalan tiba-tiba, bro. Jalan ambil kayu. Sobek. Udah stres gak nyala-nyala nih, udah pukul aja dah. Ini kelihatan nih. Gue yakin pukul itu udah plan C itu. Itu tuh udah kayak plan C, udah last option bahkan baru kepikiran tadi gitu. Gimana biar kita nggak malu ya. Ini kamera udah banyak di mana-mana. Kan justru memperkuat klaim para pendukung-pendukung Habib Rizik kalau Habib Rizik nggak bisa dibakar padahal ya. Gara-gara itu kalian poster, sendiri. mungkin aja Habib Rizik bisa, kalau kena api mungkin aja Habib Rizik tidak terbakar, bro. Ya kalau poster ya itu kan kertas, itu plastik kan. Iya. Nggak ada plastik yang nggak bisa dibakar. Kecuali kalau dikasih tomat. Kayak tadi dan diratakan. Seperti Bu Siska, kasih gula segepok. Lalu ratakan, ding. Tapi lu gua yang paling epic tuh yang bagian terakhir ini, bro. Kita ulang lagi. Ulang lagi. Bagian terakhir ya. Bagian terakhir aja nih. Ya, play. Diratain. Gak bisa dibakar tuh. Udah stres. Gue yakin tuh kalau dibiarin lagi yang bakar itu dipukulin tuh. Lu bisa bakar gak sih? Aduh, kalian konsultasi deh sama yang orang-orang suka demo bakar-bakar, konsultasi dulu, baru bakar-bakar poster orang atau eksperimen dulu. Jadi kalau kalau gua di sini gua agak berbeda sama Coki Pardede, bro. Gimana bedanya? Kalau Coki kan merasa yang ormas-ormas membawa agama ini banyak yang lucu katanya. Iya. Ternyata yang nggak pakai agama lucu juga. Betul, yang menentang ormas agama juga bisa lucu juga gitu loh. Lucu juga.
Sama aja, Bro. Kita tidak membela siapa-siapa di sini, tapi ini emang lucu. Ini lucu banget deh. Ini lucu banget. Oke. Mungkin itu aja ya Prat ya hari ini ya. Gue udah capek banget ketawari dari tadi ya, astaga. Ada info lagi nggak, Prat? Udah A1. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Idul Adha. Iya. Lu bukannya Kristen, Prat? Emang nggak boleh gue nyebutin itu? Iya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.